Bisa. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang contoh soal 6.5. Sebelum masuk ke contoh soal, di sini kami akan menjelaskan sedikit materi yang terkait dengan contoh soal tersebut. Sebelum itu, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Erika Putri Marita. Yang kedua, Mahrisa Khairatin Nisa. Yang ketiga, Nur Hayati Mustafa. Yang keempat, Salma Faiza Zulha. Yang kelima, Yeni Maulia. Berikut penjelasan tentang materi tersebut. Tugas pertemuan ke-11, Statistika Dasar, dosen pembimbing Farid Imro'atus Sholihah, SSI MPD. Daftar isi. Yang pertama, karakteristik estimator. Yang kedua, metode estimasi. Yang ketiga, tingkat keyakinan atau confidence interval. Yang pertama, karakteristik estimator. Estimator atau penduga adalah fungsi dari nilai observasi data sampel dengan n elemen. Misalnya, rata-rata nilai statistika jumlah siswa sebesar 7,35. Maka, rata-rata X sama dengan 7,35 adalah penduga atau estimator bagi rata-rata seluruh mahasiswa MIU. Secara sederhana, dapat dipahami rata-rata populasi yang jumlahnya besar dapat diduga dengan menggunakan rata-rata dari sampel. Yang kedua, metode estimasi. 1. Parameter jarang diketahui nilainya karena harus diperkirakan. 2. Sebagai contoh berapa lembar saham harus dicetak untuk dijual dapat diestimasi berdasarkan jumlah permintaan masyarakat. Contoh lain, berapa banyak departemen pendidikan harus mengangkat sejumlah calon guru dapat diestimasi berdasarkan jumlah murid dan jumlah anak usia sekolah. 3. Metode estimasi dibedakan menjadi 2, estimasi tunggal atau satu nilai dan estimasi interval atau estimasi yang dibatasi oleh 2 nilai. Macam-macam metode estimasi. Metode estimasi dibagi 2, yaitu pertama, estimasi tunggal atau estimasi titik. Estimasi tunggal adalah estimasi yang hanya memuat satu titik saja. Misalnya, rata-rata pengeluaran per hari dari setiap keluarga adalah Rp100.000. Hal ini berarti rata-rata 100.000 adalah estimator dari MIU. Contoh lain, barang rusak yang diambil dari suatu box adalah 12%. Dengan demikian, P sama dengan 12% adalah estimator parameter populasi theta. Yang kedua, estimasi interval. 1. Estimasi yang dibatasi oleh 2 nilai disebut nilai atas dan nilai bawah. 2. Misalnya rata-rata suhu di suatu kota antara 250 sampai 410. Harapannya, suhu sesungguhnya berada pada interval tersebut. 3. Rumus-rumus estimasi interval. Rumus-rumus estimasi interval. Estimasi interval rata-rata atau MIU sama dengan rata-rata populasi plus minus Z alfa per 2 kali standar deviasi populasi per akar N. B. Estimasi interval perbedaan dua rata-rata atau μ1 dikurangi μ2 sama dengan kurung buka rata-rata populasi 1 dikurangi rata-rata populasi 2 kurung tutup plus minus Z alfa per 2 kali standar deviasi populasi kali kurung buka rata-rata populasi pertama dikurangi rata-rata populasi kedua. C. Estimasi interval proporsi tau theta sama dengan proporsi sampel plus minus Z alfa per 2 kali akar PV per N. D. Estimasi interval perbedaan dua proporsi
dua proporsi. Sama dengan kurung buka P1 dikurangi P2 kurung tutup plus minus Z alfa per 2 kali akar P1H1 per N1 ditambah P2H2 per N2. Estimasi interval median sama dengan median plus minus Z kurung buka alfa per 2 kurung tutup kali 1,253 per estimasi interval standar deviasi sama dengan S plus minus Z kali alfa per 2 kali S per akar 2N. Selanjutnya yaitu tingkat keyakinan atau confidence interval. Rumus estimasi parameter yang menggunakan nilai ditentukan berdasarkan kurva normal sesuai dengan tingkat keyakinan atau confidence interval yang memiliki simbol TK dalam huruf kapital. Misalkan alfa sama dengan 5%, maka TK adalah kurung buka 1 dikurangi 0,05 kurung tutup sama dengan 0,95. Misalkan TK sama dengan 95%, maka besarnya adalah alfa sama dengan 5%, maka 50% dikurangi 2,5% sama dengan 47,5% sama dengan 0,475. Ditulis dalam bentuk desimal. Di dalam tabel bilangan 0,475 terletak pada baris 1,9 dan kolom 6, sehingga harga 0,475 adalah 1,96. Bisa dilihat dalam tabel di bawah ini. Selanjutnya yaitu contoh soal. Di sini kita mengambil contoh 6.5. Suatu sampel random sebanyak 250 butir telur. Setelah diteliti ternyata 20 butir rusak. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, buatlah estimasi interval proporsi banyaknya telur rusak. Pertama kita menulis simbol N untuk keseluruhan butir telur yaitu 250 dan X untuk telur yang rusak sejumlah 20. Lalu kita mencari P atau proporsi sampel dengan cara X per N sama dengan 20 per 250 diperoleh 0,08. Selanjutnya yaitu mencari H dengan rumus 1 min P sama dengan 1 min 0,08 sama dengan 0,92. Untuk selanjutnya yaitu mencari standar error 1 proporsi dengan rumus SP sama dengan akar sama dengan 0,08 kali 0,92 per 250 sama dengan 0,0172. Karena tingkat keyakinan pada soal adalah 95%, maka Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Bisa dilihat pada tabel di slide sebelumnya atau bisa juga dilihat pada buku statistika terapan halaman 127. Selanjutnya untuk mencari estimasi interval proporsi banyak telur yang rusak menggunakan rumus theta sama dengan P plus minus Z alfa per 2 sama dengan akar PH per N sama dengan 0,08 plus minus 1,96 kali 0,0172 sama dengan 0,08 plus minus 0,0337. Theta lebih besar dari 0,046 dan lebih kecil dari 0,114 atau theta lebih besar dari 4,6% dan lebih kecil dari 11,4%. Akan memuat
Jadi interval antara 4,6% dan 11,4% akan memuat proporsi telur rusak pada tingkat keyakinan 95%. Sekian video dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga berkenan dan dapat memahamkan. Kritik dan saran sangat kami tunggu. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.